Jadi selamat malam semua, salam kenal, saya Yolan dari Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Eh, saya menggunakan Hemohim untuk sebagai salah satu alternatif pengobatan saya. Saya ini tahun 2021 didiagnosis oleh dokter autoimun. Waktu itu belum ketahuan jenisnya, kemudian dengan berjalannya waktu, dokter menyatakan diagnosisnya adalah miastenia gravis. Autoimun itu menyerang syaraf dan otot. Jadi kalau sekarang dalam kondisi yang seperti Bapak Ibu lihat ini, saya udah jauh, sangat jauh berbeda. Karena kalau dulu saya pernah testimoni ya Pak Mike ya, mungkin saya nggak berani buka kamera waktu itu karena dengan kondisi yang terbatas dan saya tidak bisa lama untuk berbicara. Karena semua otot-otot dan otot wajah, otot seluruh tubuh itu kalau udah malam begini saya udah nggak bisa. Saya harus rebahan di tempat tidur dengan kondisi yang memang harus rest benar-benar. Dengan berjalannya waktu, saya menggunakan Hemohim itu sebagai pendamping obat autoimun saya, berjarak waktunya 2 jam. Nah, waktu itu kalau sudah menyerang, dalam arti menyerang itu begini, kondisi autoimun itu kalau kita posisi kena batuk, bukan batuk aja, ada orang yang dengan kondisi dia mungkin kuat, saya tidak kuat, dengan mereka yang pembawanya ya, mediator untuk flu aja itu saya udah loyo sekali. Semua anggota tubuh sudah harus rest benar-benar. Tapi dengan puji Tuhan dengan berjalannya waktu, dengan mengkonsumsi Hemohim itu, fungsinya adalah sebagai pengatur ya, imodulator. Jadi bukan yang imunostimulator, tapi mengatur imun saya yang kalau misalnya ada orang flu atau apa itu saya udah langsung drop. Nah dengan berjalannya waktu itu dengan konsumsi yang rutin itu juga dengan ya itu saya semakin menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dalam kondisi malam ini jauh banget berbeda. Itu mungkin Pak Mike yang bisa saya sharingkan Nah, Bu malam Yolan ini. kena autoimun ini berapa lama, Bu? Dari 2021 bulan Desember saya masuk rumah sakit selama 3 minggu, Pak. Saya Oke. harus disonde dan pakai oksigen karena saya tidak bisa makan mengunyahnya itu tidak bisa sama sekali, Pak. Oh, Kemudian setelah sembuh pun saya waktu itu saya belum pakai ya, waktu itu saya belum ketemu Bu Silvi. Jadi dengan kondisi keluar dari rumah sakit dengan pakai steroid, Pak. hmm, Jadi steroid itu menyertai terus. Jadi kalau misalnya sudah habis, saya ke dokter lagi, kemudian diresepkan lagi. Jadi sampai moon phase waktu itu hmm. wajah. Jadi pengobatannya cuma dikasih steroid sama painkiller paling. Bukan, ada obat autoimun namanya Mestinon, itu yang saya konsumsi 4 kali sehari. Kemudian steroid itu penunjang ya Pak, karena Hmm, kayak kalau saya ini kayak bensinnya habis, jadi kalau saya udah aktivitas dikit aja itu kayak udah drop. Nah drop. ini steroid itu namanya apa sampai lupa namanya, yaitu itu saya cuma dikasih memang 6 miligram. Tapi saya Hmm. minumnya dalam sehari itu 3 kali. Oke. Ya. Nah, ketemu hemohimnya Methylprednisolone kapan? kalau nggak salah. MP, metil, Betul. Ketemu jenis metil-metil hemohimnya gitu. kapan, Bu? Kalau Hemohim Pak, waktu itu saya bisa sampai sehari itu 4. Oh iya, maksudnya kapan mulai minum hemohimnya? Setelahnya itu 2000, saya kan Desember 2022 berarti bulan Juni, Mei Juni. Juni begitulah. Baru Oke. ketemu Bu Silvi, iya. Nah, itu Bu minumnya 4 langsung. 2 pagi, 2 Enggak sore. Pak, bertahan ya. Nah, saya Bertahap. 4 itu kalau kondisi loyo banget karena saya lepas lepas metil, Pak. Saya lepas Hmm. setelah saya mengenal Hemohim, saya memutuskan sama sekali tidak mau mengkonsumsi itu. Yang steroid itu ya. Iya, karena itu kan resep dokter, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya waktu saya konsul ke dokter, saya sudah minta diberhentikan itu. Tapi dengan efeknya adalah saya menerima tubuh saya ini, saya pakai kursi roda waktu itu. Hmm. Nah, Ibu pas minum hemohimnya itu berapa lama baru lihat ada perkembangan gitu? Berapa? Kayaknya minumnya harus 2 dus dulu, 2 dus gede baru.
kelihatan mulai enak. Jadi saya bisa duduk lama, nggak harus tiduran terus gitu loh Pak. Ya, berarti Terus sekitar 2 bulan ya. ya, tapi jalan belum bisa ya Pak, jalan belum bisa baik. Mhm. Nah, terus Ibu pas yang bener-bener lepas, sekarang masih minum obat autoimun apa udah nggak sama sekali? Masih Pak, itu belum Masih. bisa saya lepas kalau yang itu. Ya, Itu tapi tapi aktivitas. sekarang ininya sudah turun ya Pak, saya tinggal 3. Yang sehari 4 sekarang tinggal 3. Kadang-kadang saya coba untuk kurangin dulu, itu tanpa sepengetahuan dokter, tapi saya sudah merasa baik-baik saja. Iya, iya. Dokter tanya nggak Ibu minum apa pendampingnya? Dokter saya tidak pernah memberitahukan untuk itu sih sebenarnya, karena dia semakin hari semakin melihat kondisi tubuh saya yang biasanya saya kalau ke dokter itu saya mesti dibantu kursi roda. Ini terakhir-terakhir ini dalam beberapa bulan ini saya sudah nggak pakai kursi roda. Luar biasa ya. Ya, Udah bisa wajah juga jalan. mulai kalau Bapak lihat ini wajah Mhm. sudah agak simetris. Kalau dulu mata saya kalau udah malam begini hitam, apa namanya, jatuh, Pak. Karena otot-otot syarafnya itu dia mulai lemah. Karena kan otot ini kan kompleks ya di mata yang sering dipakai gitu. Jadi mata kiri ini udah kayak turun begitu. Selain hemohim apalagi Ibu minum? Eh sempat waktu itu vitamin C, prebiotik, udah sih itu ya. Kalau Probiotik. yang dulu itu. Iya. Oh, protein juga Ibu minum ya? Triple A Eh, protein. iya iya lupa protein Oke. ya kayaknya. Ya. Nah, saran saya Ini. probiotik itu terus diminum, Bu. Probiotik Mhm. itu untuk orang autoimun itu sudah wajib. Wajib ya Pak ya, Ya, ya karena itu bersihin ini. mempercepat. Ya, mempercepat modulasi imun tubuh Ibu. Karena kan imunnya itu kan ngaco ya, ibaratnya kayak tegangan listrik yang kelebihan gitu ya. Nah, Iya dimodulasi dengan hemohim ditambah dengan iya. probiotik, semoga lebih cepat bisa udah aktivitas bisa lari lah pagi lagi kali Bu. Iya Pak, kalau sekarang masih mau coba berenang, berenang aja. Kalau ini masih jalan pagi aja sih Pak, belum belum sampai lari ya. Ya, oke nanti kita tunggu Bu. Visualnya udah bisa berenang, bisa lari ya. Iya iya, terima kasih Pak. 구독, 좋아요 눌러주세요.